Oh, lebih ke arah lebih mendalami lagi ya, untuk pengenalannya. Sama aku bahas tentang konsep dasar sama teori dasar geografi itu sendiri. Nah, mungkin, teman-teman bisa nyatet ya, ini suaraku kedenger nggak ya? Soalnya itu ada yang pakai HP, terus ada yang pakai ini, mendingan kalau kayak gitu teman-teman, pakai headset atau apa gitu biar ini, ada nggak, punya headset nggak? Soalnya kasihan kayak kalau enggak, ya nggak apa-apa sih kayak gitu, tapi, eee, kalau bisa yang tadi ngedengernya pakai HP, nggak usah HP-nya nggak usah di ini, on cam atau di apa, dinyalain mikrofonnya, jadi biar kedenger aja. Ya udah. Aman nggak? Itu lagi ngambil apa? Ambil headset? Oh, ya udah, ngambil headset dulu aja. Soalnya kayaknya nggak kondusif banget gitu loh, kayak nggak kedenger suaraku gitu. Jadi tunggu teman-teman siap dulu aja deh, nanti aku besok kalau udah siap banget kabarin ya. Mmm, oke, aman ya, siap. Aku mulai aja mungkin. Sini mari berkenalan, judulnya mari berkenalan dalam Olimpiade Geografi. Mungkin yang cowok itu, belum kenal aku ya, sebelumnya kenalin aku Kurniawan Hidayat, aku yang bakalan ngebimbing teman-teman, buat 1 minggu ke depan ini kita akan belajar, materi-materi pengenalan dasar dulu terkait dengan Olimpiade Geografi. Jadi teman-teman, masih ingat kan tujuan teman-teman sebelumnya apa, dan teman-teman mungkin harus tahu gitu ketika teman-teman, apa, masuk ke dunia Olimpiade itu harus tahu dulu apa itu Olimpiade Geografi. Jadi kita lanjut aja. Yang pertama itu kita harus tahu dulu pengertian ilmunya itu apa. Jadi teman-teman sebelum, apa,
mendalami ilmu itu, teman-teman harus mengerti ilmunya itu bakal mempelajari apa apa aja. Jadi di sini, pengertian geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena fenomena alam geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konsep ruangan. Nah ini tuh kayak, udah disepakati gitu loh dari apa, ilmuwan geografi Indonesia. Jadi Ikatan Geografi Indonesia itu udah menyepakati pengertian dari geografi itu sendiri. Jadi kita bisa bedah satu-satu nih, ilmu ini tuh nanti mempelajari apa aja sih. Jadi di sini tuh kita akan mempelajari ada fenomena alam geosfer, kata kuncinya. Fenomena alam geosfer tuh apa aja sih? Fenomena alam teman-teman udah tahu kan pastinya kalau fenomena alam. Boleh dong sebutin fenomena alam apa aja? Nah, ya itu semua akan kita pelajari. Nah, itu tuh termasuk ke dalam fenomena alam geosfer. Geosfer tuh geosfer tuh adalah lingkup cakupan yang akan dipelajari dalam geografi. Jadi ketika teman-teman fenomena alam misalkan, ada komet jatuh, bintang jatuh, itu termasuk fenomena alam geosfer bukan? Eh, iya itu termasuk fenomena alam geosfer bukan? Kayak ada bintang jatuh, meteor jatuh itu fenomena alam geosfer bukan? Menurut teman-teman. Oh ya, kita akan cari tahu nanti di selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, itu teman-teman mungkin bisa dihafal nih. Ini pengertian yang dasar banget teman-teman harus hafal. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena alam geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan dan kewilayahan dalam konsep keuangan. Ini jadi, tadi kan ada persamaan dan perbedaan. Jadi fenomenanya tuh dari satu lokasi ke lokasi lainnya itu kadang ada persamaannya, kadang ada perbedaannya. Jadi teman-teman harus perhatiin juga itu. Terus di sini sudut pandang di geografi itu menggunakan sudut pandang lingkungan dan wilayah. Jadi kayak apapun fenomenanya itu dilihat dari tinjauan wilayahnya gitu loh. Jadi misalkan, gempa di Bogor, banjir di Jakarta, gempa di ini, Palu, kayak gitu. Itu kan pakainya wilayah, ada wilayahnya. Terus misalkan ada pasar pasar di kota Palu, itu kan termasuk wilayah, itu juga fenomena fenomena yang bisa di apa, nah, iya tadi kayak pasar, apa, kegiatan ekonomi itu bisa dipelajari di geografi nggak sih, menurut teman-teman? Kan di sini namanya fenomena alam. Nah, apakah itu kayak misalkan jual beli di satu negara dengan negara lain itu dipelajari di geografi juga atau enggak? Iya, karena itu termasuk ke dalam geosfer. Nanti buat geosfer itu apa akan dijelasin di selanjutnya. Nah, terus tadi sudut pandang wilayah sama sudut pandang lingkungan. Jadi ada 2 sudut pandang. Jadi kita selalu memperhatikan lingkungan misalkan, eee, tadi, eee, ben banjir di Jakarta menyebabkan diakibatkan oleh kerusakan hutan di wilayah penyangganya, itu kan termasuk wilayah lingkungan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatiin ini. Terus konsep ruangan, konsep ruang itu, bukan cuma kayak teman-teman sekarang ada di dalam kelas gitu. Ruang di geografi itu lingkupnya luas banget, bahkan sebumi itu disebut ruang. Jadi apapun yang ada di dalam bumi itu namanya ruang, ruang aktivitas kita. Kayak benua, negara itu ruang, termasuk dalam bentuk ruang di geografi. Jadi ruang di geografi itu bukan kayak ruang yang sempit, dibatasi oleh tembok, ruang kelas atau ruangan, ya kamar mandi, ruangan rumah gitu, enggak. Ruang di sini tuh luas. Sejauh ini teman-teman bisa mengikuti atau ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada tanya, langsung tanya aja. Aman, paham nggak? Paham, oke. Paham kan? Paham ya? Oke, aman aman. Kalau kayak gitu mungkin, eee, sepenangkep teman-teman deh, aku mau mau tanya feedback-nya.
Jelasin di geografi menurut pandangan kalian apa, dari kesimpulan pengertian ini? Nggak apa-apa salah juga, belajar belajar. Enggak, 1 orang aja deh sampling. Nggak apa-apa salah juga, tenang aja nggak bakal di ini kok, belajar sama-sama belajar. Oke. Iya, jadi iya bener banget. Jadi semuanya dipelajari ya, dari mulai fisik bumi sampai manusia yang hidup di dalam bumi dan semua hal yang ada di dalam bumi. Jadi bukan cuma fisik bumi aja, tapi kegiatan aktivitas yang manusia kerjakan di atas permukaan bumi juga itu kita pelajari. Terus kayak semua hal tentang, apa, hukum-hukum yang ada di bumi, baik itu yang dibuat manusia ataupun yang dibuat oleh alam sendiri itu kita pelajari. Jadi intinya kita mempelajari. Terus di sini aku juga mau ngasih sedikit tambahan informasi, ini yang di sebelah kiri itu lambangnya Olimpiade Geografi. Jadi di situ kan ada 2 unsur ya, ada bumi sama tangan manusia. Nah, di sini berarti udah kelihatan banget kalau beliau itu mempelajari 2 sudut pandang. Jadi kita itu eee, apa, selain mempelajari fisik bumi juga kita mempelajari orangnya juga yang ada di dalam bumi ini sendiri. Oke, ini aman. Mungkin aku lanjut aja ya. Oke, jadi pendekatan geografi. Jadi pendekatan geografi itu di sini terbagi menjadi 3, kalau teman-teman bisa lihat. Ada pendekatan keruangan, ekologi, sama kompleks wilayah. Atau dengan kata lain, keruangan adalah spatial approach, terus ekologi, ecological approach, sama kompleks wilayah itu regional approach. Ya mungkin aku bakal jelasin deh satu-satu tentang ketiga ini. Jadi teman-teman bisa lihat sini ya. Oke, bentar. Pertama tadi ada apa namanya, keruangan ya. Bentar Mas, hapus dulu. Ada yang namanya pendekatan keruangan. Aku hapus dulu deh.
Nah, ini ke ruangan. Kata utamanya kan dari ruang ya, ruang. Berarti tadi yang aku jelasin itu, ruang itu tidak melulu semua hal tentang ini kan, tentang kata dasarnya dari ruang ini. Kok kurang sih? This is it. Mhm, bener bener bener. Itu masih ini. Oke, aku lanjut ya, maaf tadi ada kendala. Oke, jadi ke ruangan. Ruang itu bentar bentar, aku hapus deh. Ulang ulang ulang. Nah, di sini kan kata dasarnya itu dari sini ya, ruang. Nah, ruang itu tadi yang aku maksud itu bukan cuma hal tentang ruang kelas, ruang apa, ruang-ruang sempit gitu yang ada temboknya atau ini tuh semua hal yang ada dalam bumi gitu. Bumi itu sebagai satu kesatuan ruang. Bumi dan alam semesta itu sebagai satu kesatuan ruang. Jadi, ruang itu ini bumi. Nah, ini tuh disebut ruang. Jadi tuh ruangnya itu bukan cuma tadi hal-hal sempit, tapi bumi itu adalah ruang kita, ruang yang dipelajari dalam geografi gitu. Terus makanya di sini aku ngambil contoh itu, nah ngambil contoh itu di sini ada ini kan, banjir. Ini ruangnya di mana kalau kayak gini? Ruangnya di mana menurut teman-teman? Eh, di mana? Ruangan yang aku contohin itu ruangnya ada di mana? Itu aku ambil ruangnya itu ada di Jakarta. Jadi teman-teman, ini, ruangnya itu tepatnya itu di Bundaran HI, tepatnya itu ketika Jakarta terjadi banjir, tuh. Ini disebut ruang geografi. Jadi yang aku bilang tadi, ruangan di geografi itu bukan yang kalian pikir ruang kelas, ruangan yang ada di rumah, enggak. Tapi semua yang ada di bumi itu ruang. Oke, jadi mungkin aku bisa jelasin pakai contoh ya, ruang. Misalkan banjir yang terjadi di DKI Jakarta, itu contoh pendekatan geografi yang ditinjau dari keruangan. Nanti misalkan ada contoh kayak gini, eee, fenomena El Nino yang terjadi di Pasifik bagian timur, itu termasuk ruang atau bukan? Iya, ruang, karena ada dikasih tahu lokasinya kan. Terus kalau aku bilang gini, apa, kebakaran hutan menyebabkan, kepunahan hewan, itu termasuk pendekatan ke ruangan bukan? Kebakaran hutan menyebabkan kepunahan hewan, itu termasuk pendekatan ke ruangan atau bukan? Bukan dong, karena kan di situ nggak dijelasin letaknya, nggak dijelasin lokasinya. Jadi, kalau yang namanya ke ruangan itu diinget-inget, pokoknya setiap katanya itu ada kata tempat atau lokasi wilayahnya. Tuh, boleh dicatat itu. Jadi nanti ketika kalian nemu soal di KSM atau di KSN, OSN maksudnya, ketika ada soal yang menjelaskan di situ ada lokasi atau letak, terjadinya fenomena geosfer itu disebut dengan pendekatan keruangan. Kalau aku tadi sebutin contoh kayak misalkan
kebakaran hutan menyebabkan hilangnya spesies, harimau Sumatera itu kan termasuk tidak termasuk pendekatan ke ruangan karena yang nggak ada lokasinya di mana, punahnya di mana hewan harimau Sumatera itu. Terus aku ambil contoh lagi deh, ini termasuk gak nih, eee, Indonesia mengekspor beras ke, eee, Amerika Serikat. Itu termasuk pendekatan ke ruangan atau bukan? Ya, tapi kalau misalkan gini, eee, Indonesia termasuk, ke dalam negara ASEAN itu termasuk pendekatan ke ruangan bukan? Termasuk dong, karena Indonesia kan bagian dari ASEAN, jadi Indonesia itu dikasih tahu letaknya itu di ASEAN gitu loh, tuh. Terus kalau yang nggak termasuk tuh contohnya yang tadi karena, hilangnya apa, terus yang kedua itu ini apa, contoh yang nggak termasuk ke ruangan tuh misalkan El Nino menyebabkan, eee, peningkatan curah hujan. Nah, itu di situ kan nggak dijelasin tuh lokasinya di mana, cuma dijelasin dampaknya aja. Jadi di situ nggak termasuk pendekatan ke ruangan. Nah, jadi aku sejauh ini teman-teman paham nggak terkait dengan pendekatan ke ruangan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Kita ke pendekatan selanjutnya. Jadi tadi ada ke ruangan, ada yang kedua pendekatan ekologi. Jadi pendekatan ekologi itu pendekatan yang, eee, kayak fokusnya tuh ke lingkungan gitu loh. Kayak tadi, apa, kebakaran hutan menyebabkan terjadinya kepunahan pada harimau Sumatera. Itu termasuk pendekatan ekologi, karena itu melihat sudut pandangnya dari lingkungan, dari alam gitu, tanpa menjelaskan adanya konsep ruang, tanpa ada menjelaskan di mana lokasi terjadi, itu termasuk ekologi. Misalkan contoh di sini, penggundulan Penggundulan apa, hutan dapat menyebabkan terjadinya tanah tanah longsor. Itu juga termasuk pendekatan ekologi karena di situ, tidak menjelaskan hutan yang gundul tuh lokasinya di mana gitu. Jadi bisa dikaitin gitu antara pendekatan keruangan sama ekologi itu beda gitu. Nah, jadi nanti ketika untuk ekologi teman-teman udah paham atau belum? Udah aman kan? Aman aman. Jadi nanti keduanya itu ketika dikonsep apa, disatuin konsepnya akan menjadi pendekatan kompleks wilayah. Jadi pendekatannya itu melihat dari sisi ruang dan juga sisi ekologi. Jadi misalkan gini, apa, banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh penggundulan hutan di wilayah Bogor yang apa, mengakibatkan kerugian di kawasan Jabodetabek. Itu kan artinya kompleks kan. Jadi bukan cuma satu wilayah aja yang ditinjau, sama dijelasin juga dampak dari ekologinya tuh apa. Jadi berkaitan gitu loh kalau itu. Kalau ini misalkan ke ruangannya banjir terjadi di Jakarta, terus ekologi, penggundulan hutan, apa, yang terjadi di Bogor menyebabkan banjir di DKI Jakarta, itu udah termasuk juga ke kompleks wilayah. Jadi intinya penggabungan dari konsep ruangan dan ekologi itu menjadikan, apa, pendekatan konsep wilayah gitu, tuh. Mungkin teman-teman bisa kayak kasih contoh fenomena gitu, contoh pendekatan ke ruangan apa? Dengan contoh satu satuan. Iya, yang sederhana-sederhana aja kayak hujan, kayak ya fenomena sehari-hari aja yang orang awam juga tahu. Apa?
Ayo ayo, satu aja nggak apa-apa, satu-satu. Nah, iya boleh boleh gitu. Bagus bagus. Itu udah masuk pendekatan keuangan. Ada lagi nggak? Boleh deh yang ganti ekologi ekologi. Ekologinya satu contoh. Oke, boleh boleh, bagus bagus. Contohnya satu lagi deh, yang kompleks wilayah. Oh, itu kok lokasinya di tempat yang sama? Nah, iya boleh kayak gitu. Jadi pokoknya ada keterkaitan. Jadi penyebab di satu lokasi menyebabkan dampak di lokasi lainnya gitu. Misalkan kayak, kemarin, tsunami yang terjadi di Kota Palu menyebabkan terjadinya likuifaksi tanah di kota di Kabupaten Donggala gitu, yang menyebabkan korban jiwa. Itu lebih bagus sih, misalkan menyebabkan korban jiwa sebanyak, itu udah dijelaskan lebih rinci sih. Jadi dampaknya itu bukan cuma dampak lingkungan juga, tapi dampak ekonomi, sosial, dan sebagainya gitu. Intinya kompleks. Kompleks kan berarti artinya tidak simpel kan, banyak banyak faktor gitu loh, bukan satu faktor aja. Oke, jadi, teman-teman sejauh ini ada yang tanya nggak? Bentar bentar.
Oke, jadi di sini kan tadi ada konsep keruangan. Keruangan itu kata lainnya nanti kalian bisa juga temuin namanya kata spatial approach. Spatial approach. Approach, spatial itu ruang, approach itu pendekatan. Jadi nanti tulis soal, dua tulisan ruangan itu kata gantinya itu ada namanya spatial approach. Kalau ekologi itu kata lainnya ecological approach, sama di belakangnya kasih approach. Ecological itu kan dari kata ekologi. Terus terakhir konsep wilayah itu regional, region. Region itu kompleks wilayah, approach itu pendekatan. Jadi regional approach itu pendekatan kompleks wilayah. Kayak ingat gak sih apa region negara ASEAN, region apa itu kan artinya bukan cuma satu negara aja. Misalkan Indonesia aja kan itu terdiri dari beberapa negara. Nah, regional itu bukan itu kan regional secara luas ya. Kalau regional secara singkat kayak tadi, hubungannya dari Jakarta sama Bogor itu termasuk regional approach itu. Oke, aman ya, bisa ngikutin. Kita lanjut aja mungkin. Ya udah dicatat, saya lanjut. Ya, mungkin lanjut ke selanjutnya ya, terkait ini pendekatan geografi. Terus yang kedua, disiplin ilmu geografi. Jadi, di geografi itu ada beberapa kebalik mungkin ya ini ya, antara fisik ini harusnya regional, mohon maaf. Terus aja. Itu kebalik yang aku di situ, maaf maaf, mohon maaf sekali. Ada tiga jenis disiplin ilmu di geografi itu. Ada geografi fisik, ada geografi sosial, ada geografi regional. Bentar aku edit dulu ya. Edit deh. Nah, ini geografi sosial harusnya. Oke, oke. Sosial sama regional. Ya kayak tadi sih. Kalau geografi fisik itu semua hal tentang fisik bumi, mempelajari tentang gejala fisik di permukaan bumi, tanah, air, udara, dan segala proses yang ada di alam. Jadi menganalisis pembentukan serta perubahan sejak masa lalu gitu. Jadi objeknya tuh fisik tuh semua hal tentang bumi dari mulai dari inti bumi sampai nanti kalian mempelajari atmosfer bumi, eksosfer, tapi terbatas itu sih. Kalau ekstraterestrial kayak misalkan eh, mungkin dibahas di beberapa kayak tapi nggak dibahas begitu dalam. Jadi kita nggak di sini ada limit batasan pembelajaran geografi fisik gitu. Kita nggak belajar astronomi, kita nggak belajar tentang kayak fisika cahaya kayak gitu, kita nggak belajar. Tapi teman-teman bisa nanti mungkin kalau udah tingkatannya lebih tinggi itu bisa dipelajari. Tapi kalau misalkan tingkatnya kabupaten itu nggak membahas tentang astronomi, terus kayak apa? Kayak misalkan ini apa, planet-planet, terus galaksi-galaksi, di situ kita nggak membahas. Tapi kalau misalkan proses pembentukan alam semesta itu mungkin masih disinggung. Kayak awal terjadinya bumi itu gimana, terus sampai akhirnya bumi sampai zaman sekarang itu gimana, itu mungkin kita bahas. Tapi untuk apa, planet yang ada di luar bumi, terus kayak teori-teori bintang itu nggak kita bahas.
konsentrasi bintang, itu enggak, karena itu termasuk astronomi kan. Nah, kita cuma belajar dari inti bumi sampai ke ya tadi, paling ke ekstosfer, itu paling ke planet tata surya kita mungkin masih singgung sih, tuh, geografi fisik. Coba deh contoh geografi fisik setahu kalian, selain yang disebutin, selain yang ada di contoh ini. Hmm, batuan bener. Apa? Apa? Sebutin aja nggak apa-apa. Iya, batuan, sungai juga termasuk geografi fisik, terus awan, terus laut laut, terus jangan kebanyakan ngasih contoh, yang lain belum jawab. Udah, apalagi? Ayo ayo ayo, apalagi? Banyak banyak loh, pokoknya semua yang ada di alam itu geografi fisik. Iya iya, iya, termasuk. Hujan, sungai, bisa, danau, iya. Apa? Gunung, kalian nggak nyebut gunung. Gunung, pantai, masuk. La Nina, El Nino. Udah, gimana? Udah ketemu, udah banyak lagi deh, nanti kalian cari-cari, makanya aku suruh baca buku tuh biar tahu nanti. Oke, kita lanjut ke geografi sebenarnya. Nanti ada geografi sosial. Geografi sosial itu yang membahas tentang objek manusianya, misalkan aktivitas ekonomi, kerjasama antar negara, terus misalkan geografi sosial apalagi ayo? Pokoknya intinya di luar fisik bumi. Jadi bumi itu kayak bukan buminya yang kita bahas, tapi manusianya kalau geografi sosial itu. Apa? Nah, iya benar itu. Demografi itu termasuk geografi sosial. Terus budaya, budaya itu termasuk geografi sosial. Iya, itu termasuk geografi sosial kan, berkaitan sama manusia. Terus nanti kalian belajar suku bangsa, terus etnis, geografi sosial juga. Terus belajar wilayah-wilayah negara, itu termasuk geografi sosial atau bukan? Atau fisik? Kalau wilayah negara kalau wilayah negara itu termasuk sosial atau fisik? Kan wilayah negara tuh ada di bumi kan. Nah, itu wilayah negara tuh termasuk ke dalam sosial atau ke dalam geografi fisik?
Ya bener Kak. Awas ya jebak ya, bukan karena negaranya ada di bumi jadi disebut fisik, tapi karena kan itu, negara itu buatan manusia kan, jadi ya itu termasuk sosial. Kalau fisik tuh kayak wilayah pegunungan Alpen, wilayah pegunungan apa, Swiss gitu, itu termasuk wilayah fisik, karena itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maksudnya existing dari buminya kayak gitu. Kalau wilayah negara kan border-nya ataupun perbatasannya itu kan di apa, diakui, diklaim ataupun apa, ditentukan sama manusia gitu, makanya itu sosial, kita akan bahas negara-negara ke sosial. Ya terus yang terakhir geografi regional ini hubungannya tadi antara sifat fisik dan sosial. Jadi intinya kayak kompleks wilayah lah, ya. Tapi ini hubungannya relasinya sama fisik dan sosial gitu. Nah, sejauh ini aman, apa ada yang ditanyain atau enggak? Tadi kaitannya dengan fisik dan sosial, misalkan ini, gini deh, misalkan, eee, Pulau Bali Pulau Bali di Indonesia itu kan, apa, kayak, apa, pantainya bagus. Nah, itu menghasilkan, apa, devisa terhadap negara kan, meningkatkan pendapatan devisa negara karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Itu termasuk geografi regional karena tadi hubungannya fisiknya itu kan Pulau Balinya kan fisik, keindahan alam dimiliki Pulau Bali itu juga fisik, tapi kan nanti menyebabkan terjadinya dampak geografi sosial berupa peningkatan devisa ke negara Indonesia, Kak, dan peningkatan hubungan, misalkan hubungan bilateral dengan negara yang lain, itu kan termasuk ini geografi sosial juga. Artinya sejauh ini teman-teman bisa ngikutin kan. Jadi ada 2 tadi, awas jangan kebalik ya. Ada disiplin ilmu geografi, ada pendekatan geografi. Kalau pendekatan geografi itu cara pandang. Jadi, misalkan permasalahan yang ada di geografi itu dipandangnya tuh berdasarkan apa aja. Kalau prinsip ilmu geografi itu kayak cabang ilmu geografi lagi gitu. Geografi itu ada berapa cabang ilmu gitu. Aman aman aman. Oke, mungkin kita lanjut slide berikutnya. Oke, yang aku jelasin tadi di pengertian di awal kan geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena alam geosfer. Jadi fenomena alam geosfer itu ada apa aja sih? Kalau disingkat itu teman-teman bisa sebut dengan LAHBA, LAHBA. L-nya apa? L-nya adalah litosfer. A-nya apa? Atmosfer. H-nya apa? Aku lupa ngedit lagi, mohon maaf. Bentar aku edit lagi ya. H-nya itu hidrosfer ya teman-teman, bukan atmosfer lagi. Oke, jadi L-nya itu litosfer, A-nya itu A pertama itu atmosfer. Ini A pertama atmosfer, habis itu atmosfer baru hidrosfer, biosfer, kan troposfer. Jadi kelima-lima ini tuh saling berkaitan gitu loh. Litosfer tuh apa? Litosfer tuh ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi, lapisan inti bumi. Jadi bumi dan kan bumi itu ada berlapis-lapis ya. Intinya membahas tentang buminya aja. Dari mulai inti bumi sampai ke permukaan luar, sampai morfologi bentuk muka bumi. Jadi sampai bentuk gunung, bentuk lembah, daerah pantai gitu, daerah apa,
dasar laut itu dibahas di litosfer nanti. Nah, kan dari tanah otomatis itu udara, kalau dari udara ke atas itu kita membahasnya lewat atmosfer. Jadi kita akan membahas 2 gitu loh. Sebentar aku tulis dulu deh. Aku coba coret-coret dulu bentar ya. Jadi teman-teman coba pahami dulu misalkan ini. Oke, di sini aku ingin share sebenarnya. Nah, di sini kan misalkan ini maaf gambarnya jelek ya. Jadi ini bumi, intinya bumi dari mulai dalam sampai kerak luar nih, lapisan terluar dari bumi, itu dibahasnya di litosfer. Nah, kalau dari luar itu ke atas, ke udara, terus sampai awan, sampai bintang-bintang itu atmosfer. Tapi nanti ada batasannya juga. Nah, namanya nanti lapisannya ada lapisan eksosfer. Nah, itu nanti kita bahas lebih dalam di lapisan atmosfer. Jadi ada litosfer, ada atmosfer. Nah, terus yang selanjutnya itu ada di sini ada hidrosfer. Jadi kalau hidrosfer tuh tempatnya itu bisa di 2, bisa di litosfer, bisa di atmosfer. Jadi kan air kan, hidrosfer itu semuanya tentang air. Air ada nggak sih di daratan? Air ada nggak sih di bumi? Ada nggak? Ada nggak menurut teman-teman air di bumi ada nggak? Di dalam bumi, di atas permukaan bumi ada nggak? Ada air nggak? Ada. Ya itu kan laut, salah satunya laut, danau itu kan air yang ada di permukaan bumi kan. Terus kalau air tanah, kayak air tanah, air ini kan termasuk air yang ada di dalam perut bumi kan, di dalam tanah. Terus yang kalau misalkan air di udara contohnya apa? Contoh air yang ada di udara, hujan, awan. Itu kan awan tadinya air kan, berubah menjadi uap udara, jadi menjadi awan. Jadi awan itu termasuk air juga sebenarnya. Jadi air itu bakal ada di letaknya itu ada di air itu meliputi ini nih, aku kasih warna warna merah deh. Nah, air tuh nanti bakal semuanya ada di sini tuh ada semua, air tuh. Nah, di sini posisinya air. Jadi kecuali udah keluar dari bumi. Kecuali udah keluar dari bumi itu udah nggak ada air. Makanya bumi itu kenapa disebut benua biru karena ya itu planet biru, benua biru. Planet biru ya karena memiliki air dan layak termasuk planet yang satu-satunya layak apa sih dihuni oleh makhluk hidup. Oke, jadi kita udah bahas 3 ya. Tadi ada apa aja? Ada litosfer, atmosfer, hidrosfer. Oke, 3 itu dulu deh. Nah, aku aku mau nanya. Litosfer, atmosfer, hidrosfer itu termasuk geografi apa? Fisik, sosial kah, atau regional kah?
Nah, iya, nanti jadi di geosfer yang termasuk fisik tuh ini, 3 ini utamanya, ada litosfer, atmosfer, sama hidrosfer. Itu geografi fisik. Nah, lanjut ke jadi tuh ada kaitannya loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah paham yang tentang ini pendekatannya, terus teman-teman paham apa, disiplin ilmunya, cabang ilmunya, nanti teman-teman paham ini juga. Jadi kita tuh nanti di geografi itu bakal belajar apa aja sih. Kita tuh bakal belajar geografi fisik sama geografi sosial, yang itu termasuk dalam fenomena geosfer. Kalau geografi fisik tuh belajar apa aja sih, belajar litosfer, atmosfer, hidrosfer, kayak gitu. Oke, aku lanjut ke selanjutnya. Ada ada biosfer. Bio tuh teman-teman belajar biologi kan? Nah, bio tuh apa sih? Bio tuh artinya apa? Apa-apa makhluk hidup. Nggak kedenger, Kak. Anjing, ada apa ini? Tapi kalau di geografi itu dipisahin, karena manusia kan punya akal dan kecerdasan gitu loh. Jadi manusia itu punya kegiatan sosial, punya aktivitas sendiri. Jadi makanya manusia dibedakan. Jadi nanti itu kita akan belajar manusia itu di antroposfer. Jadi antroposfer itu semua hal tentang manusia, mulai dari budayanya, mulai dari suku bangsanya, rasnya, terus mulai dari aktivitas sosialnya, mulai dari kegiatan sosialnya, mulai dari tadi kependudukannya, demografinya, perpindahannya, kematiannya, kayak gitu, semuanya dipelajari, serba-serbi tentang manusia. Itu ada di antroposfer. Gimana, Bang? Iya gitu juga, itu termasuk antroposfer. Jadi sebenarnya yang fisik tuh apa aja sih? Sebenarnya bukan 3 tadi aja. Jadi litosfer, atmosfer, hidrosfer tuh itu mungkin konsep utama. Nah, biosfer itu termasuk juga ke fisik. Karena biosfer itu kan nanti kita mempelajari tentang bioma, lokasi itu, letak, itu termasuk juga ke dalam fisik bumi kan. Yang cuma sosial itu ya antroposfer itu sendiri. Jadi nanti geografi sosial itu mempelajari geosfer bagian antroposfer. Kalau geografi fisik itu ada 4, jadi nanti litosfer, atmosfer, hidrosfer, geosfer.
Ya, geografi sosial ada antroposfer, itu. Nanti kaitannya itu biosfer itu, ini nanti tuh saling berkaitan, saling berkaitan itu membentuk geografi regional, artinya kan nanti saling berhubungan ini dengan ini, kayak gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada hubungannya kan. Misalkan dari kita manusia, manusia tuh nanti ada kaitannya sama tempat tinggalnya di litosfernya. Di mana teman-teman di sini nanti gimana sih manusia itu tinggal di gunung gimana, manusia tinggal di laut tuh gimana sifatnya, gimana ininya, adaptasinya. Terus manusia juga kaitannya juga dengan alam. Kan manusia butuh sumber daya kan dengan biosfer, dengan tumbuhan. Ini ada kaitan juga. Nanti manusia juga berkaitan sama air, butuh air. Manusia juga nanti kaitannya sama udara. Jadi semua ini tuh lima lima laba ini tuh saling berkaitan. Nggak bakalan bisa terpisahkan gitu loh. Ya, contoh deh teman-teman, kasih contoh. Hubungan hubungan antara antara ini, antara tanah dan air, litosfer dan hidrosfer apa? Contohnya apa? Ya, hubungannya apa? Contoh hubungannya, contohnya. Banyak sih sebenarnya. Benar, benar banget. Jadi nanti contohnya itu hidrosfer ke litosfer tuh ya tadi, infiltrasi gitu dalam siklus hidrologi. Bisa juga litosfer ke hidrosfer contohnya air yang ada di permukaan tanah, misalkan danau, itu hidrosfer dan litosfer, danau, terus sungai, itu hidrosfer dan litosfer kan, air dan terus misalkan laut dia itu hidrosfer kan, air laut tuh termasuknya hidro kan, hidrosfer, air. Terus nanti ini kan saling berkaitan gitu. Nah, nanti terus kaitannya dengan ini, nanti tuh hidrosfer juga bisa berkaitan juga sama atmosfer. Contohnya itu kan di proses penguapan kan, air air yang ada di litosfer itu bisa jadi, apa, bisa langsung menguap kan. Litosfer maksudnya contohnya air yang ada di litosfer tuh air 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 sungai, air tanah. Air ini kan bisa menguap langsung ke atmosfer. Bisa juga yang tadinya airnya aja airnya aja bisa langsung berubah menjadi atmosfer. Jadi, kalau air yang ada di litosfer tuh lebih tepatnya sih ke arah air tanah ya, air yang mendiami litosfer. Kalau misalkan air yang hidrosfer ini, contohnya itu air yang mengambang gitu, kayak air laut, air danau, air sungai ini nanti airnya menguap juga menjadi, ini, awan menjadi atmosfer gitu. Jadi semuanya itu berkaitan gitu loh teman-teman. Jadi nanti fenomenanya itu nggak cuma satu, ditinjau dari satu aja gitu. Nah, ruangannya itu ke ruangan bumi kan. Nah, konsep-konsep ini tuh bisa diterapin di berbagai pendekatan. Pendekatan ke ruangan bisa, pendekatan ekologikal bisa. Misalkan kalau ke ruangan nih, misalkan manusia, misalkan temen kalian tinggal di Palu, itu kan termasuk ke atmosfer tapi antroposfer tapi di keruangan kan. Kalian nih sekarang sekolah di Palu itu kan termasuk ini. Nah terus misalkan kalau litosfer di keruangan contohnya tanah tanah di Jawa Barat merupakan tanah andosol, itu kan termasuk litosfer tapi keruangan.
Ini jadi semuanya itu, objek ini itu bisa pendekatannya itu bisa di ada 3 itu, pendekatan lingkungan, keruangan, ekologi maksudnya ekologi, keruangan, sama kompleks wilayah. Jadi, kalian harus saling berkaitan tadi materi sebelumnya dengan materi ini. Ya jadi teman-teman di sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya udah. Apa gimana gimana? Tidak tahu itu maksudnya? Kalian nggak punya pertanyaan gitu? Nggak bisa nyusun kata-katanya? Ya kalian mungkin nanti kalau misalkan di pertemuan selanjutnya bisa dicatat deh pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman nggak jelas gitu. Biar nanti teman-teman bacain aja kalau misalkan langsung nggak bisa nanya gitu. Mungkin aku lanjut aja nggak sih? Jadi tadi konsep-konsep ini tuh saling berkaitan gitu. Kayak aku lanjut ke selanjutnya ya, slide selanjutnya. Oke, ada kita belajar 10 konsep geografi. Jadi 10 konsep geografi itu parameter apa aja yang bakal digunain dalam, apa sih, pembahasan di geografi nanti. Jadi, geografi itu identik dengan apa aja sih, nanti tuh bakal ngebahas apa aja sih. Kalau tadi kan pertama itu ada pendekatan. Pendekatan itu sudut pandang kita, cara berpikir kita itu dari sudut pandangnya ruang sama sudut pandang lingkungan, sama kompleks wilayah, itu dari pendekatan. Nah, terus tadi ada cabang ilmu tuh kayak pemisahan antara geografi fisik ya sama geografi sosial kan. Terus yang tadi ketiga itu terakhir itu tentang objek yang dipelajari, itu objeknya tuh kita bakal mempelajari apa aja, mempelajari geosfer kan, geosfer ada 5. Nah, ini semua geosfer itu identik dengan ini, lokasi, maksudnya parameternya tuh dilihatnya dari lokasi, jarak, keterjangkauan, pola dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu akan mempelajari 10 konsep geografi, ada 10. Apa aja? Pertama itu lokasi. Temen-temen pasti udah tahu kan lokasi. Lokasi itu contohnya kasih contoh deh, lokasi apa? Contoh lokasi apa? Ya, teman-teman sekarang tinggal itu termasuk lokasi. Ya, itu termasuk lokasi. Itu lokasi itu lokasi secara fisik kan, Palu, Jakarta, Indonesia, fisik. Enggak ding, sosial nggak sih? Itu sosial nggak sih? Kalau lokasi secara fisik kan kan Palu, Jakarta, Indonesia itu termasuk lokasi sosial, karena kenapa? Karena kan itu buatan manusia kan. Kalau lokasi kalau lokasi fisik kan misalkan gunung, kita di gunung, kita di laut, kita di pantai, itu lokasi fisik kan. Nah itu kan. Terus kalau misalkan lokasi itu ada 2 jenis teman-teman, jadi ada lokasi absolut sama lokasi relatif. Nah iya, kalau lokasi absolut itu lokasi tadi, lokasi fisik, lokasi relatif. Tapi lokasi, lokasi absolut itu lebih tepatnya ke lokasi fisik astronomi. Jadi lokasi lintang dan bujur. Jadi meskipun teman-teman bilang lokasi fisik misalkan teman-teman ada di gunung, tapi itu tetap relatif, karena kenapa? Karena gunungnya di mana, maksudnya kan relativitas gitu antara ya gitu intinya. Jadi lokasinya gitu. Terus sama begitupun jarak. Jarak itu ada jarak absolut, ada jarak relatif. Kalau jarak absolut itu dilihat jarak itu kan misalkan dari satu titik ke titik lainnya kan, misalkan jarak dari Palu ke Jakarta itu berapa kilometer, itu termasuk jarak relatif karena pakainya kilometer kan. Kalau jarak, eee, absolut itu pakainya jarak astronomi. Jadi
selisih antara lintang gitu. Jadi nanti lintang di apa, koordinat astronomi di Palu dikurangi dengan koordinat astronomi Jakarta itu nanti dikalikan, itu nanti kaitannya dengan peta. Jadi jarak absolut itu mohon maaf kaitannya dengan SIG nanti, SIG, pemetaan dan sebagainya. Karena itu berkaitan sama ini, apa, eee, lintang dan bujur, garis lintang dan garis bujur. Terus teman-teman juga akan mempelajari konsep keterjangkauan. Maksud keterjangkauan itu apa sih? Terjangkau kan kata kuncinya dari terjangkau ya. Terjangkau itu menurut teman-teman apa? Murah, murah, kemudahan. Nah, iya sama aja. Itu kaitannya juga di geografi juga dibahas. Jadi semua hal tentang keterjangkauan, baik itu keterjangkauan fisik maupun sosial. Kalau fisik kan kaitannya nanti keterjangkauannya dengan jarak sama lokasi kan. Lokasi ini mudah dijangkau, misalkan karena fasilitas yang memadai, itu termasuk fisik kan. Kalau keterjangkauan sosial misalkan, eee, warga di bawah warga miskin tidak mampu menjangkau akses fasilitas layanan umum, itu termasuk keterjangkauan ini, sosial gitu. Terus ada pola, pola tuh apa? Pola itu teman-teman bisa lihat contohnya itu ada di sungai, ada di kota. Nanti teman-teman akan belajar kota itu nanti kita mempelajari pola perkotaan, pola bentuk-bentuk kota gimana, terus nanti urban sprawl gitu. Pola itu kayak kelihatan gitu loh. Jadi pola sungai yang udah tua gimana, pola itu identiknya sama nanti ada hubungannya juga sama morfologi jadi teman-teman, pola tuh. Terus morfologi itu ini lebih ke fisik sih, bentuk muka bumi kan morfologi itu, yang bisa dilihat morfologi. Contoh morfologi contohnya ada apa, ada bentuk gunung, ada bentuk gunung yang yang perisai, ada bentuk gunung yang ada bentuk perisai, ada bentuk kon, gitu. Jadi kayak ada mahar, jadi itu morfologi, bentuk bentuk muka bumi. Terus aglomerasi. Aglomerasi itu apa sih? Apa? Apa? Nah, iya, jadi nanti kita itu bakal ngelompok-ngelompokin sesuatu itu berdasarkan hal-hal tertentu, misalkan aglomerasi, misalkan misalkan kelompok suku ini, Sunda mendiami Jawa Barat, kelompok suku Jawa mendiami Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu kan termasuk aglomerasi kan. Terus contoh lagi kayak, penduduk Cina biasanya berlokasi tinggalnya di kawasan Chinatown, itu kan aglomerasi kan. Jadi kayak pengelompokan-pengelompokan gitu loh. Terus contoh aglomerasi lagi kayak ini tanaman teh cocok di dataran tinggi, sementara tanaman kelapa cocok di dataran rendah, itu kan pengelompokan, artinya berdasarkan lokasinya juga. Terus ada diferensiasi area. Teman-teman tahu nggak diferensiasi area itu apa?